Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Di sini saya dari kelas Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu ada peranti keras. Yang pertama yaitu ada komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi. Yang kedua, yaitu ada komputer pribadi. Komputer pribadi yaitu komputer yang digunakan oleh satu orang. Komputer ini terus berkembang dan dipakai hingga sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur peranti keras. Di sini ada prosesor, memori, kapasitas atau ruang penyimpanan, alat input, dan alat output. Yang pertama yaitu ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan dapat dilakukan. Nah, prosesor ini mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, dan mengarahkan serta mengendalikan data dari lokasi satu ke lokasi lain dalam komputer. Kecepatan prosesor itu diukur berdasarkan jumlah siklus yang terjadi per detik. Selanjutnya yaitu ada memori. Disebut juga sebagai ruang penyimpanan primer atau RAM. Memori terletak pada papan sirkuit utama komputer. Nah, gambar tersebut merupakan papan sirkuit komputer mikro. Selanjutnya yaitu ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan muncul dalam bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sehingga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ruang penyimpanan itu ada dua. Yang pertama yaitu ruang penyimpanan tetap. Adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Selanjutnya yang kedua itu ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas, yaitu ruang penyimpanan yang dapat dilepas dan dipindahkan ke komputer lain. Yang selanjutnya yaitu alat-alat input. Yang pertama yaitu data yang diterima dari manusia, mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara pada mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia, yaitu lambat dan biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada data yang diterima dari mesin, yaitu data yang diterima langsung dari suatu elektronik atau mekanis. Selanjutnya yaitu ada alat-alat output. Alat output ini ada dua, yang pertama yaitu ada monitor. Nah, monitor layar datar menggunakan energi yang lebih kecil dan menghemat penggunaan tempat, namun harganya lebih mahal. Yang kedua ada printer. Printer memiliki dua jenis, yaitu printer laser adalah alat output seperti mesin fotokopi. Yang kedua ada printer tinta, yaitu sebuah printer yang menyemprotkan tinta pada permukaan kertas. Keunggulannya yaitu secara mekanis kecil dan biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada printer laser. Selanjutnya yaitu ada alat-alat komputasi pribadi. Fitur dari alat komputasi pribadi ada 4, yaitu yang pertama usia baterai yang panjang, akses jaringan nirkabel, kemampuan untuk melakukan sinkronisasi file data dengan sumber daya komputer lain, dan yang terakhir ada tampilan layar yang kecil namun fungsional. Macam-macam alat komputasi pribadi, yaitu yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler memiliki fitur seperti daftar kontak yang menyimpan data lengkap dari nomor HP hingga alamat dan email. Selain itu, ada agenda dan alarm yang digunakan untuk para pembisnis sebagai pengingat waktu rapat. Yang selanjutnya yaitu ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Telepon ini menggunakan protokol telepon seluler digital atau GSM yang menciptakan suatu koneksi yang benar-benar global. Selanjutnya yaitu jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasangkan modem untuk koneksi internet.
Saat pemasangan modem, terdapat router yang menghubungkan ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu ada keamanan komputasi rumah. Di sini ada 3 aspek keamanan, yaitu yang pertama ada pembaruan. Terdapat 2 pembaruan atau update, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Yang kedua ada virus. Virus adalah program-program komputer kecil yang mengandalkan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang selanjutnya ada spyware. Adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Materi yang selanjutnya yaitu ada peranti lunak. Peranti lunak yang pertama yaitu peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas yang digunakan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi ini ada 3. Yang pertama, peranti lunak aplikasi siap pakai. Nah, keuntungan dari peranti lunak ini adalah peranti lunak sudah siap dipakai dan langsung tersedia dan lebih murah daripada peranti lunak khusus. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi khusus. Peranti lunak yang dibuat sendiri oleh programmer perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Jadi pengguna akhir itu membuat sebuah aplikasi perangkat lunak sendiri dengan tujuan kecepatan kapan aplikasi tersebut digunakan dan dibutuhkan. Selanjutnya itu ada peranan peranti lunak. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang mereka butuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah serupa. Yang kedua ada menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah. Yang ketiga ada pola dan formulir-formulir isian. Dan yang keempat ada bantuan yang sensitif pada konteks. Serta yang terakhir ada antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Selanjutnya yaitu kita akan bahas komunikasi. Komunikasi bisa menggunakan yang pertama ada koneksi publik, ini dengan menggunakan modem. Yang kedua ada saluran pribadi, yaitu sirkuit yang selalu terbuka untuk berkomunikasi seseorang. Dan yang ketiga ada jaringan pribadi maya. Jaringan ini lebih mahal dari jaringan internet, namun keamanannya lebih terjaga. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area luas. Digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat-alat lain ketika jaraknya melebihi batas LAN dan MAN. Selanjutnya ada jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Dan yang ketiga ada jaringan area metropolitan, yaitu satu jaringan yang memiliki jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Selanjutnya yaitu ada internet. Di sini ada 2, yaitu ada intranet dan extranet. Intranet yaitu organisasi yang membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan internet. Yang kedua ada extranet, yang merupakan beberapa pengguna dari suatu jaringan yang memiliki otorisasi, bisa jadi berbeda di luar batas perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.